gitu, Bang. Nah, buffer itu kan 2 tadi. Kita bahas dulu buffer bikarbonat. Ya, buffer bikarbonat ini menurut Henderson Hasselbalch ini dikatakan tadi pH adalah min log H+, ya kan? Biar dia nggak min, diubahlah jadi log 1/H+. Jadi karena di sini pH terus jadi 1/H+, kan berarti pH jadi berbanding terbalik dengan H+, gitu. Itu secara matematikanya. Nah, untuk pH sendiri, pH itu merupakan pKa. Jadi P konstanta asam lemah, terus ada lagi Ha, ini basanya, ini A plus A minus ini asamnya, ya. Terus P ini basa pasangannya, maksudnya pasangan dari asamnya. Contohnya misalnya asamnya ini H2CO3, maka basa pasangannya HCO3-. Gitu. Nah, rumusnya adalah pH sama dengan pKa ditambah log A per H dikali A, ya kan? Maka pH sama dengan pKa ditambah, kalau kita pakai contohnya ini, maka pH ditambah pKa ditambah log ditambah HCO3-, baru HCO3- dikalikan tambah H lagi, jadi hanya 2CO3. Minnya jadi positif. Nah, pH sama dengan 6,1. Ini konstanta internasional. Kemudian tambah log 20/1. Maka pH didapatkan 7,4. Ini berarti sesuai dengan ini tadi batas normal kita, bahwa pH normal kita jikalau perbandingannya 20/1 itu berarti 7,4. Nah, dikatakan bahwa HCO3- ini berperan dalam metabolik, sementara H2CO3 ini disetarakan dengan PCO2. Nah, karena dia disetarakan oleh PCO2 berperan dalam respiratorik. Itu tadi buffer yang bikarbonat. Sekarang buffer yang menggunakan Hb. Nah, dikatakan bahwa dia ini yang berperan ini adalah eritrosit, yaitu dengan cara adanya ion ferro besi mengikat O2. Biasanya mereka itu adalah grup ibidazol. Nah, ada 2, itu ada oksi Hb dan yang melepas Hb, yang melepas oksigen, jadi HHB. Nah, ini ceritanya kan dari sini bahwa ada oksigen masuk ke dalam paru, ya kan? Oksigen masuk ke dalam paru lalu nanti akan diikat oleh darah kan, oleh Hb. Nah, akhirnya Hb yang mengikat dari paru ini kan pasti dia kaya akan oksigen, ya kan? Dikatakan dia kaya akan oksigennya 95%, sementara Hb yang terikat oleh Hb dia cuma 5, yang tidak terikat hanya 5%. Nah, kemudian nanti dia pasti ke jaringan kan, lalu O2 ini dipakai oleh jaringan sehingga akhirnya HbO2-nya menurun karena kan si oksigennya sudah pindah ke jaringan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada arteri, ya kan, ini dia ada 95% oksigen, ya kan. Maka itu inilah yang disebut dengan saturasi oksigen, dimana yang kita bisa ukur di arteri. Jadi kan kita tahu bahwa sekarang lagi zamannya COVID itu sangat terkenal saturasi oksigen. Nah, makanya di sini ini menunjukkan adanya saturasi oksigen. Nah, makanya inilah yang kita ukur karena dia kaya akan O2 sehingga kita ukur dalam analisa gas darah. Nah, sekarang kita bahas saturasi oksigen. Saturasi oksigen pada arteri itu normalnya adalah 95 sampai 99, ya kan? Atau sama dengan PO2-nya 80. Nah, pada neonatus itu 97 ke atas, kemudian PO2-nya 100. Nah, untuk nilai kritisnya itu adalah 75%. Dia itu bisa menyebabkan cyanosis. PO2-nya 40. Kemudian fatalnya itu jikalau dia sudah sampai 35%, karena dia bisa menyebabkan hipoksemia, ya kan, dia bisa berujung membahayakan nyawa. Begitu. Nah, sekarang kita akan bahas anion gap. Jadi, kita tahu bahwa dalam tubuh kita ini ada anion dan kation. Ada yang ion-ion positif dan ada yang ion-ion negatif. Nah, ion-ion positif itu terdiri dari 2, Na+, dan K+, dan masih ada yang lain tapi terlalu minor. Nah, terus yang anion itu Cl-, HCO3-, dan asam lemah yang lain. Nah, anion gap itu, nah seharusnya anion dan kation ini dalam tubuh kita tuh harusnya 1:1. Nah, tapi pada saat pemeriksaan itu kita kadang-kadang tidak bisa menghitung asam lemahnya sehingga terbentuklah yang namanya anion gap tadi. Nah, maka dari itu karena pastinya kan si anionnya pasti lebih dikit kan. Nah, kalau misalnya anionnya lebih dikit, berarti nanti dia akan kationnya jadi otomatis lebih banyak. Akhirnya dia menyebabkan asidosis metabolik. Gitu.
Nah, untuk nilai normalnya adalah 6 sampai 16 mikro apa itu? MEQ per liter. Nah, pokoknya itu. Itu untuk anion gap. Sekarang bagaimana kita mengambil sampel untuk diperiksa? Jadi untuk diperiksa kita bisa ambil dari arteri atau dari kapiler. Kalau kita ambil dari arteri, nanti kita ambil dari arteri lalu kita berikan heparin, ya kan? Kemudian itu kita suntik 90 derajat untuk mengambil dari arteri. Kemudian kita tidak boleh kebanyakan menaruh heparin karena dikatakan heparin dapat menurunkan PCO2-nya. Kemudian karena gas itu mudah terurai, maka segera tutup jarum suntiknya. Kemudian juga masukkan ke dalam es agar terjaga. Kemudian kalau pada kapiler, kita hangatkan kapilernya, ya kan? Sehingga hangatkan, misalnya kita mau ambil dari tangan, kita hangatkan pembuluh darah di tangan ini dengan suhu 45 sampai 47 derajat selama 10 menit. Lalu kita pada saat mengambilnya tidak boleh dijepit atau dipijit, biarkan dia mengalir sendiri, ya kan? Kemudian kita masukkan dia ke capillary tube ditambah dengan heparin lalu tutup segera. Manfaatnya kita bisa melihat adanya policythemia, penyakit paru dan penyakit jantung kronik. Nah, ini sekarang yang topik bahasan kita yang paling penting, yaitu sistem buffer. Jadi, ini adalah H2CO3 atau asam karbonat yang kita bahas dari tadi sebagai sistem buffer. Nah, H2CO3 ini yaitu nanti akan bisa dipecah menjadi HCO3- dan H+, dan dia bersifat reversibel, bisa bolak-balik, ya kan? Nah, ini HCO3 ini berperan pada renal atau pada metabolik, pada ginjal. Sementara ternyata si H2CO3 ini bisa juga dibentuk dari CO2 ditambah H2O, ya kan? Ini berarti adanya di pulmon atau di paru-paru. Dia berperan dalam sistem respiratorik. Jadi apa sih manfaatnya kita belajar ini? Manfaatnya untuk menentukan keseimbangan asam basa dalam tubuh kita, kan. Dikatakan bahwa jikalau HCO3 semakin banyak, maka dia akan semakin alkalosis. Jikalau PCO3 semakin banyak, maka dia akan menuju pada asidosis. Nah, mudahnya HCO3 itu bersifat asam, bersifat basa, sementara PCO2 itu bersifat asam. Ini mudahnya ini nih, bukan teori yang benar ya, ini cuman biar kita gampang paham aja nih teori yang gue buat ya. Jadi karena HCO3 bersifat basa, kalau misalnya ya HCO3 kelebihan, maka apa yang terjadi? HCO3 kalau kelebihan karena dia sifatnya basa, makin basa berarti alkalosis. Kalau di kekurangan HCO3 maka jadi asidosis. Nah, kebalikannya si PCO2, kan PCO2 semakin sifatnya asam. Berarti kalau PCO2 semakin banyak, semakin asam. Kalau misalnya PCO2 semakin sedikit berarti semakin basa. Nah, kita balik sekarang, ini adalah pembagiannya berdasarkan asidosis metabolik, alkalosis metabolik dibandingkan dengan respirasi metabolik dan respiratory alkalosis dan asidosis. Nah, sekarang kita bahas dulu yang metabolik. Yang metabolik tadi yang berperan siapa? HCO3. Nah, HCO3 ini tadi udah jelasin bahwa semakin banyak dia akan bersifat basa, ya kan? Dia akan menyebabkan alkalosis. Nah, kalau misalnya semakin dikit dia akan menyebabkan asam, dia menyebabkan asidosis. Nah, nanti kalau misalnya ada alkalosis dan asidosis, siapa yang mengkompensasi? Yaitu adalah paru, sesuai dengan gambar ini. Jadi kalau misalnya di sini ada kelainan, ya kan? Misalnya di sini ada kelainan, maka nanti yang ini kan akan mempengaruhi ini. Jadi ini nanti mempengaruhi ini. Jadi yang akan mengkompensasi si paru. Sebaliknya, kalau misalnya paru yang bermasalah, maka paru akan mempengaruhi asam karbonat akan mempengaruhi di renal. Jadi mereka saling bergantian mempengaruhi kalau ada yang mengalami kelainan. Nah, apa sih penyebabnya asidosis dan alkalosis? Nah, kalau asidosis pada metabolik itu karena adanya tambahan asam dari luar. Misalnya kita konsumsi HCl, ya kan? Karena dia ada asam tambahan berarti kan makin asam. Kemudian pada penderita DM, kelaparan dan gagal ginjal, ya kan? Kalau misalnya ginjalnya tidak baik, maka dia bisa menyebabkan asidosis, ya kan? Kemudian kehilangan dari HCO3-. Kita tahu bahwa HCO3- tadi sifatnya apa? Sifatnya apa tadi? Basa, kan? Nah, kalau misalnya basanya hilang berarti jadi asam. Pada keadaan apa? Pada keadaan diare atau mungkin ginjal tubular asidosis, itu juga ada. Kemudian alkalosis. Alkalosis terjadi saat kehilangan asam, sama kayak tadi. Kalau misalnya asamnya hilang berarti otomatis jadi basa. Contohnya pada apa? Misalnya urinnya terlalu asam saat dikeluarkan, berarti kan asamnya keluar. Atau pada saat muntah, asam lambung keluar. Kemudian intake alkali, ya kan? Kita nggak sengaja mengkonsumsi obat-obat yang mengandung
basa ya kan. Kemudian kekurangan K+ ya kan. Nah, itu adalah penyebab-penyebab dari asidosis dan alkalosis metabolik. Nah, ini adalah prosesnya di mana di sini dikatakan asidosis ini ada peningkatan dari H+-nya, sehingga karena ada peningkatan H+, maka HCO3-nya menurun ya kan. Ini kan dia mengkompensasi dari H+ yang naik. Kalau misalnya satu naik berarti satu harus turun kan. Nah, akhirnya dia ke H2CO, mempengaruhi H2CO3 dan mempengaruhi H2 ditambah CO2. Nah, agar si H+ ini keluar, maka CO2 juga harus agar dia mengkompensasi penurunan dari HCO3 ini, maka ini kan dia akhirnya semakin kalau misalnya berkurang tadi semakin asam kan, maka dia harus naik agar dikeluar. Ini karena ada keasaman, maka CO2-nya harus dikeluarkan, makanya nafasnya menjadi cepat dan dalam untuk menurunkan CO2-nya. Gitu. Kemudian kalau alkalosis ya kan, H+-nya berarti kan turun. Nah, karena H+ turun berarti kompensasinya si HCO3 harus naik. Nah, karena HCO3 harus naik, berarti dia menyebabkan si CO2-nya menjadi berkurang, karena ini kan semakin basah, berarti kan kondisi di sini juga basah. Nah, bagaimana caranya agar kembali normal? Dengan cara si paru ini nafasnya pendek dan dangkal, sehingga CO2-nya ini meningkat, sehingga dia mengkompensasi dari si yang ini. Gitu. Kemudian untuk yang respiratorik. Yang respiratorik yang berperan sih PCO2 ya kan. Kalau ada peningkatan asam, ya kan tadi PCO2 sifatnya asam. Kalau dia meningkat berarti makin asam. Kalau dia menurun berarti alkalosis gitu. Dikompensasi oleh ginjal. Nah, asidosis itu terjadi pada saat apa? Pada saat keadaan hipoventilasi. Kalau hipoventilasi berarti kan CO2 susah untuk keluar. Berarti CO2 semakin banyak. Kalau CO2 semakin banyak berarti semakin asam, makanya menyebabkan asidosis. Kalau alkalosis, ya kan, dia keadaannya apa? Hiperventilasi. Karena nafasnya terlalu cepat, terlalu mengeluarkan CO2, sehingga berarti kan CO2-nya semakin dikit. Kalau CO2 semakin sedikit, berarti semakin basah, makanya semakin alkalosis. Begitu. Nah, untuk yang asidosis, ya misalnya kejadiannya asidosis. CO2 meningkat nih. CO2 meningkat, akhirnya dia mempengaruhi di ginjal. Maka ginjal harus ngapain? Dia harus mengabsorpsi HCO3. Jadi biar dia tidak dikeluarkan lewat urin, jadi dia diabsorpsi. Sehingga kan si HCO3 ini sifatnya basah. Karena dia basah, dia bisa mengkompensasi peningkatan asam. Gitu. Kemudian untuk yang alkalosis kebalikannya. Kebalikannya gimana sih? Ginjal akhirnya mengekskresikan si HCO3. Karena CO2 menurun, berarti kan kondisi sekarang basah. Kalau misalnya HCO3 tidak dikeluarkan, maka makin basah. Makanya harus dikeluarin, sehingga dia menurunkan basahnya, sehingga dia bisa normal kembali. Nah, sekarang kita bahas kompensasi. Ini sebenarnya sudah dibahas dari tadi. Nah, misalnya asidosis nih. Akhirnya dikompensasi sebagian atau sempurna. Atau tidak dikompensasi. Kalau tidak dikompensasi, ya udah nggak usah dibahas. Nah, ada yang sebagian, ada yang sempurna. Yang sebagian itu misalnya HCO3-nya menurun, maka PCO2 pun harus ikut menurun, ya kan? Tapi pH-nya saat dilakukan kompensasi masih 7,2, sementara tadi nilai normalnya berapa? 7,35. Kalau yang sempurna, HCO3 menurun, PCO2 menurun. Akhirnya karena mereka dua-duanya sama-sama menurun, ya kan? Biar terjadi keseimbangan, maka pH-nya menjadi 7,35. Ini berarti sudah sesuai dengan pH tubuh kita. Sama juga dengan alkalosis ya, itu juga sama aja. Nah, intinya adalah untuk kompensasi, jika salah satu nilai turun, maka yang lain harus ikut turun. Dan sebaliknya, jikalau satu nilai naik, maka yang lain harus naik agar terjadinya kompensasi. Kenapa sih harus turun dan harus sama-sama naik? Ini kan pembilang ya kan, ini A per B, ini kan pembilang, ini penyebut. Kalau A-nya naik, misalnya A-nya awalnya misalnya sama-sama 10/10, jadi keadaannya setimbang kan. Tiba-tiba A-nya naik jadi 100/10, otomatis kan dia akhirnya menjadi makin basah, misalnya dia makin basah. Makanya harus dikompensasi, yang bawah juga harus naik, sama-sama harus 100 deh. Jadi kan balik lagi ke nilai normal lagi. Ini jadi 1, ini jadi 1. Gitu, itu perhitungan matematika untuk membantu kalian berpikir. Sudah, itu untuk analisa gas darah dan asam basa. Sekian, semoga bermanfaat. Selamat belajar.